Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Anam. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peta kendali pada pertemuan 15 makro manajemen operasi. Statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi, di mana metode statistik memainkan peran penting dalam jaminan kualitas. Metode statistik itu memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian serta evaluasinya, dan informasi dalam dan data itu digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses pembuatan. Di dalam manajemen operasi ini pada pertemuan 15 peta kendali ini kita akan mempelajari hal ini seperti statistik proses kontrol (SPC). Menurut Heiser, SPC adalah suatu teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. Suatu proses ini tidak luput dari hasil bervariasi, di mana hasilnya itu akan bervariasi, nggak selalu sama. Pada statistik proses kontrol yang dipelajari pada tentunya sangat bermanfaat dalam hal menentukan penyebab data yang bervariasi tersebut. Statistik proses kontrol digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses, di mana sebuah proses dikatakan beroperasi dalam kendali statistik bila sumber variasi berasal dari sumber yang alamiah. Nah, tujuan statistik proses kontrol itu menurut Gerald Smith tahun 1996 itu ada 4. Yang pertama, untuk meminimasi biaya produksi. Nah, yang kedua itu memperoleh kekonsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga itu ada menciptakan peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat ada membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses tadi itu, proses produksi tersebut. Konsep dasar penggunaan statistik pengendalian kualitas tersebut bermula dari berbagai kajian dan eksperimen dari beberapa ahli statistik yang dilakukan oleh Dr. Dr. Walter Sadler menggunakan hukum-hukum profitabilitas dan statistik untuk menggambarkan bagaimana suatu variasi mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur, yaitu satu, bila suatu barang atau jasa diproduksi, outputnya akan serupa atau tetapi tidak sama. Serupa itu similar atau tidak sama, tetapi tidak sama identikal. Yang kedua, adanya variasi adalah merupakan hal normal dan wajar itu dalam kegiatan manufaktur tadi. Yang ketiga, tidak ada dua benda yang benar-benar sama, namun Shawart menganggap terdapat dua variabilitas, yaitu variabilitas yang berbeda dalam batas-batas yang ditentukan dan variabilitas yang berada di luar batas. Dan yang keempat, dia mengatakan bahwa data tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga dari ketidakkonsistenan yang ditunjukkan data, dia menyampaikan bahwa meskipun dalam hal setiap proses selalu dihasilkan variasi pada proses yang memastikan variasi terkendali, kontrol variasi, dan ada proses yang menghasilkan variasi tak terkendali, uncontrolled
variation. Variasi terkendali controlled variation adalah itu suatu variasi karena sebab-sebab bisa common cause, yaitu durasi variasi yang terjadi selama alamiah dan merupakan hal yang inheren dan terkirakan dalam setiap proses stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan setiap seperti ini dapat dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Nah, perhatikan tabel berikut ini merupakan variasi yang merupakan variasi terkendali. Ini dimana gambarnya seperti ini. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa stabil dan terkendali meskipun ada variasi di sekitar ukuran pemusatan yang terjadi setiap harinya. Ada beberapa hal penyebab common cause yang tadi itu yang dapat mengakibatkan terjadinya variasi dalam suatu proses. Itu bisa terjadi karena ada kualitas dari material yang digunakan, terus ada tingkat penguasaan atau keterampilan operator mesinnya, yang ketiga ada desain dari mesinnya. Desain tak terkendali adalah variasi karena sebab-sebab khusus. Nah, variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses yang menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, variasi ini tidak dapat lagi dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Selanjutnya, pola variasi tidak terkendali. Ini seperti ini contoh grafiknya. Dimana nih gambarnya naik turun beda, nggak sama. Pada gambar variasi tidak terkendali tadi itu menunjukkan bahwa proses tidak terkontrol dari variasinya tidak dapat diperkirakan. Dari variasi tadi itu dimana diantisipasi sebelumnya hal-hal yang dapat dimasukkan dalam penyebab khusus, misalnya putusnya aliran listrik, terus mesin yang sudah tidak tersetel dengan baik, terus ada bidang keterampilan pekerjaan yang berlain-lain. Nah, adapun menurut Maelef 1994, statistik proses kontrol itu mempunyai cakupan yang sangat luas karena di dalamnya terdapat pengendalian proses statistik, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. Dalam perkembangan pertama kali oleh Samuel dari penelitian terhadap mesin mass produksi hasil, karakteristik proses suatu produk menghasilkan suatu distribusi kemungkinan. Nah, pada peta kontrol itu ada berfungsi sebagai mengontrol proses untuk mengetahui apakah proses masih dipengaruhi oleh sebab yang sama atau untuk mengendalikan proses yang agar bersumber dari sistem sebab yang sama. Nah, central limiter. Nah, kalau kita mengambil suatu subgrup daripada produk lalu diukur rata-rata subgrupnya, ternyata subgrup tersebut akan mengikuti distributor normalnya yaitu. Nah, subgrup itu suatu daripada produk yang diambil dalam jumlah yang tetap dengan aturan tertentu. Pada peta kendali, suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan resiko tertentu.
yang menjamin bahwa proses produksi masih berada dalam keadaan baik. Jenis peta kendali. Pada peta kendali untuk rata-rata proses dalam bentuk X-chart. Peta kendali untuk kontrol dan variabilitas proses X-chart dan R-chart, dan itu harus berpasangan di mana batas kendali dari X-chart itu bergantung pada variabel realitas prosesnya. Yang ada peta kendali atribut. Untuk menghasilkan perhitungan peta kendali atribut itu terdiri dari dua, itu peta kendali atribut defektif dan peta atribut defektif. Nah, secara statistik dalam produksi dikenal dua macam variasi. Nah, variasi itu ada variasi probabilistik, yaitu variasi yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dihindarkan, penyebab sukar untuk didefinisikan, terus terjadi secara ilmiah. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi probabilistik, maka masih dapat dikatakan bahwa proses ini kontrol. Yang kedua ada variasi erastik, yaitu variasi yang terjadi secara tidak menentu karena ada penyebab tidak menentu atau tidak wajar dalam proses penyebab yang dapat diidentifikasi. Nah, sumber penyebab yang berasal dari proses material, lingkungan, operator, dan lainnya. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi erratik, maka proses ditekan proses out of control, sehingga harus dicari penyebabnya lalu diperbaiki. Berikut gambaran mengenai proses secara statistik, di mana input bagi proses produksi, terus ke tes proses produksi, lanjut keluaran batas, ke keluaran spesifik, dan ke variasi, di mana variasi ini bisa variasi erratik menjadi atau variasi probabilistik, dan akan menyebabkan proses kontrol dan cari penyebab lakukan perbaikannya. Di sini ini gambaran mengenai proses secara statistik. Perbedaan batasan spesifik itu perusahaan yang menentukan, bukan konsumen, terhadap batasan spesifik itu toleransi yang diinginkan perusahaan dalam suatu prosesnya. Batasan kontrol diperoleh dari hasil pengamatan dan pengambilan sampling di lapangan, jadi berdasarkan variabilitas proses. Jika batas kontrol tidak terkendali, diinvestasikan dan kemudian dilakukan perbaikan. Kenapa kita membahas batasan spesifik dan kontrol itu, dan apa hubungannya di antara mereka? Nah, tujuannya adalah untuk menghitung seberapa kapabel proses produksi kita itu. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat peta kontrol X bar dan XR dan R dapat dikemukakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan ukuran contoh N 5,6, dan yang kedua, kumpulkan 20-25 set contoh paling sedikit dari 60-100 titik individu. Yang ketiga, hitung nilai rata-rata X chart dan ranknya R dari setiap contoh. Yang keempat itu ada hitung nilai rata-rata dari semua X chart, yaitu X chart yang merupakan garis tengah atau center line, dan peta kontrol X chart, serta nilai rata-rata dari semua R, yaitu R yang merupakan garis tengah central line daripada peta kontrol. Nah, lalu yang kelima, hitung batasan kontrol
3 sigma pada beta kontrol X dan R. Beta kontrol X batas kontrol sigma pada C dan X bar. Terus ada beta kontrol R batas kontrol 3 sigma. Dilanjutkan dengan keenam, buatlah beta kontrol X dan X dan R dengan menggunakan batasan kontrol 3 sigma di atas. Setelah itu tebarkan data X dan R setiap contoh. Gunakan beta kontrol terkendali dari X dan R itu untuk memantau proses yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, ini beta kendali R seperti ini. Lanjut dengan metode beta kendalinya. Rumus-rumusnya mungkin metode beta C dan beta selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.